Yang terhormat, dosen dan guru penguji UKM PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Siliwangi tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Gita Primantani SPD. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Siliwangi tahun 2022. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi UKM PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Siliwangi tahun 2022. Berikut ujian kinerja yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita membantu Ibu memimpin doa. Siap semuanya? Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai. Iya, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca doa terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang namanya Ibu panggil, tolong acungkan tangannya, sebutkan dengan jelas, dengan lantang ya. Acungkan tangannya. Abija. Abija? Tidak ada? Raisya? Hadir. Cindy? Hadir. Hadir. Siti Salwa? Hadir. Hadir. Syakira? Hadir. Piana? Hadir. Zaki? Hadir. Zaki hadir. Nah, berarti yang tidak hadir hanya Abija. Abija. Surat sakitnya ada? Ada. Ada ya. Iya, baik. Berarti alhamdulillah kita doakan semoga Abija cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan setelah Ibu mengabsen, Siti Salwa membantu Ibu untuk menyanyikan, membimbing teman-temannya dalam menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan duduk berdiri. Marilah kita semuanya menyanyikan lagu nasional Halo Bandung. Contoh suara. Mari Bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari ku rebut kembali. Selesai. Silakan duduk kembali. Iya, terima kasih Siti Salwa sudah membantu Ibu dalam menyanyikan lagu wajib nasional. Karena lagu wajib nasional itu penting ya, di jenjang kita sedang bersekolah karena untuk mendatangkan nasionalis. Ya, baik. Hari ini kita akan pada pembelajaran.
Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Betul ya, minggu lalu kita ada pada 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Apa saja unsur-unsurnya? Tema, tokoh, itu termasuk unsur apa? Prinsip. Sampai sini paham? Pelajari tidak di rumah? Pelajari, alhamdulillah. Nah, kalau hari ini kita ada di kompetensi dasar, hari ini kompetensi dasar yang harus kalian capai ada pada berapa? 4.3. Coba, siapa yang ingin membacakan? Silakan Syakira. menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai itu sekarang ada pada teks cerita fantasi, yaitu menceritakan kembali. Apa yang harus diceritakan tadi? Isi cerita fantasi. Sampai sini ada pertanyaan? Di belakang aman? Aman ya, jangan harus semangat ya. Mana semangatnya kelas 7 deh? Semangat, yeay! Pembelajaran yang harus kalian capai. Nomor 1 ada yang, nah lihat dulu. Setelah mencermati teks narasi cerita fantasi, video pembelajaran salin dia materi yang ditayangkan melalui pendekatan saintifik peserta didik dan melalui model Project Based Learning atau PJBL, peserta didik diharapkan dapat bekerja sama, percaya diri, tanggung jawab. Nah, hari ini kita akan menggunakan model PJBL. Nah, dengan model PJBL ini ada tujuan pembelajarannya. Siapa yang membantu ibu membacakan nomor 1 tujuan pembelajarannya? Saya Bu, Silakan Diti. merangkum teks narasi cerita fantasi berdasarkan alur cerita pengenalan orientasi yang dibaca dengan lengkap. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu merangkum cerita fantasi yang dibaca dengan lengkap berdasarkan alur. Yang pertamanya alurnya orientasi atau pengenalan. Silakan nomor 2. Nomor 2. Saya Bu, Silakan Dita. merangkum isi teks narasi cerita fantasi berdasarkan alur cerita fantasi, rangkaian kejadian yang dibaca dengan lengkap. Yang dibaca dengan lengkap. Nomor 2 berarti apa? Rangkaian kejadian. Nomor 3-nya Saya Bu, silakan. merangkum isi teks narasi atau cerita fantasi berdasarkan alur cerita fantasi, puncak masalah atau klimaks yang dibaca dengan lengkap. Yang dibaca dengan lengkap. Betul, yang ketiganya itu adalah puncak masalah atau yang lebih kita kenal dengan klimaks. Itu apa? Puncak masalah. Puncak masalah itu apa? Itu yang terakhir. Nomor 4. Saya Bu, Silakan Hilda. merangkum teks narasi cerita fantasi berdasarkan alur cerita resolusi yang dibaca dengan lengkap. Resolusi atau apa? Penyelesaian atau apa? Cerita. Ibu ulangi, berarti tujuan pembelajaran menceritakan kembali itu yang pertama merangkum apa? Orientasi atau yang kedua tidak ada konflik. Yang ketiga yang keempat amanat atau penyelesaian. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillahirobbil alamin. Motivasi belajar. Coba motivasi belajar hari ini. Ibu ingin bertanya, apa kalian sudah bersyukur? Dengan cara apa kalian bersyukur? Mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Kemudian apa yang Syakira? Bisa melihat, bisa sekolah. Bisa melihat, bisa sekolah. Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu, betul. Kemudian ini yang paling ini? Bisa Bernafas. Terus kita masih diberi kesempatan
Dipengaruhi oleh siapa? Dewi Kabut. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan Sakira. Apa saja alur cerita fantasi? Apa saja alur cerita fantasi? Tadi kita sudah bahas untuk merangkum alur cerita fantasi ada pada tujuan pembelajaran. Ada yang masih ingat dan bisa membantu ibu menjawab pertanyaan Syakira? Saya Bu. Silakan Manda. Orientasi, pengenalan, rangkaian kejadian, puncak masalah atau klimaks, akhir cerita atau resolusi. Betul sekali. Untuk Syakira, alur cerita itu yang pertama kita ulang ada apa? Orientasi, pengenalan. Yang keduanya, yang ketiganya, puncak masalah. Yang terakhir, langkah-langkah cara merangkum cerita fantasi. Silakan lihat kembali. Silakan dibuka bukunya juga dan lihat salin dia yang ibu tayangkan. Emilda, orientasi berfungsi. Diana, orientasi berfungsi. Nah, berarti yang kalian cari di orientasi itu yang pertama apa? Ingat-ingat dalam merangkum berdasarkan orientasi. Kemudian bagian tengahnya silakan Dita. Rangkaian kejadian atau peristiwa hingga ke bagian klimaks atau inti cerita. Nah, rangkaian kejadian ini ada yang harus dilengkapi yaitu mulai munculnya konflik. Kemudian bagian akhir silakan Nanda. Bagian akhir menjawab masalah utama dalam bentuk rangkaian kejadian atau peristiwa, kesimpulan dan penutup cerita. Nah, itu disebut apa? Kesimpulan atau penutup cerita. Nah, ini alur lengkap ya. Alur lengkap 3. Kalau kita ada berapa tadi? 4. Ya, yang tidak rangkum. Di sini. Nah, cara merangkum cerita fantasi. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama silakan Neri. Membaca cerita sehingga memahami secara utuh dan lengkap. Membaca dulu ceritanya atau tadi video yang ditayangkan dilihat, dicermati. Nanti LKPD yang ibu berikan kalian baca terlebih dahulu. Kemudian silakan siapa? Azkia. Nomor 2-nya Azkia. Menuliskan pokok-pokok intisari dalam cerita. Kemudian setelah membaca cerita kalian baru menuliskan pokok-pokok intisari dalam cerita. Larasati nomor 3-nya. Menuliskan pokok Intisari. Nah, kalau tadi hanya pokok-pokoknya, poin-poinnya, nah sekarang secara keseluruhan. Nomor 4-nya silakan Kiana. rangkaian kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, dalam menceritakan kembali atau merangkum kalian harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tapi jangan menggunakan bahasa yang kasar. Paham? Harus sesuai cerita tetapi lebih menggunakan bahasa sendiri. Yang terakhir, kita dapat tadi bisa menggunakan bahasa sendiri dalam sebuah cerita. Selesai kelompoknya, nanti kalian langsung bikin dan Dita membantu ibu membagikan LKPD. Silakan. Kelompok pertama, Manda, Jaki. Di sini Manda, Jaki, Cindy, Raisya, Azkia. Silakan. Ayo langsung. Kelompok 2, Dita, Alisa, Fitri, Amanda, Rangga. Kelompok 3, Salwa, Tiana, Larasati, Emilda, Evan. Pasnya, Emilda tolong kasih.
sebanyak Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Memberi isyarat untuk tidak panik. Ya baik, itu adalah orientasi atau pengenalan. Mulai dari mengenalkan siapa tokohnya, latarnya, wataknya, dan alur cerita. Silakan ada yang ingin menanggapi. Saya Silakan Elisa. ingin menambahkan, Ya. Nataga merupakan pemimpin dalam perang melawan serigala. Nataga merupakan pemimpin dalam perang melawan serigala. Betul ya, itu tambahan dari kelompok 2. Ada lagi tambahan dari kelompok lain? Cukup? Silakan duduk Banda, terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 2, siapa yang mempresentasikan hasil diskusinya dalam merangkum cerita fantasi. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban nomor 2. Ya, silakan Dita. Serbu, teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan. Segera mengetuk para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget. Terus? Pasukan serigala sempat kaget tak percaya. Banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka
jawabannya. Ada, oh Abijah sakit ya tadi? Ya. Cek, tolong dicek. Ya. Kemudian kelompok 4. Siapa yang akan presentasi? Kira Silakan Sakira. Sebelah sini Sakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
tentang cerita